setelah kita meninggal nanti ada apa lagi ya? Jadi penasaran, menurut firman Tuhan akan ada apa lagi ya? Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Ada yang tahu nggak kapan akhir dunia? Enggak tahu. Nggak ada yang tahu kan ya? Kasih tahu dong. Iya. Kalender Maya kuno menyebutkan bahwa akhir zaman akan terjadi pada tahun. Semua orang yang mati sekalipun akan bangkit. Dan pada saat mereka pun bangkit, mereka akan melihat Tuhan. Maka Tuhan pun juga mengatakan, jangan khawatir, jangan gelisah. Ya, percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan, maksudnya bukan pendeta, jangan ya. Tuhan ya, ke Tuhan. Karena semakin baca Alkitab, semakin kita mengetahui, semakin kita diberkati. Banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa akhir zaman itu ya sudah 2012, ada yang lewat gitu ya. Ada juga akhir zaman diramal-ramal kapan datang gitu ya. Tapi tetap bagaimana akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Alkitab mengatakan tidak ada. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama aku Felicia Kaligis dan dua teman aku yang cantik ini. Ada Aku Angel. Aku Gavrila. dan kita akan bersama-sama dengan teman-teman belajar di pelajaran ke-11. Oke. Saat ini judulnya itu adalah akhir dunia seperti yang kita tahu. Akhir dunia. Apa ya maksudnya? Akhir dunia seperti kita tahu. Kita tahu apa tentang akhir dunia. Kita tahu apa nih? Nah, mungkin kita akan baca ya ceritanya ya. Oke. Tapi kayaknya Gavrila mau ngingetin sesuatu nih sama teman-teman yang ada di Oh rumah. iya, sebelum kita ulik lagi nih cerita kita, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti yang kita punya ini, kalian boleh banget untuk hubungi kontak sosial Hope Channel Indonesia melalui di bawah ini. Bisa juga kontak DM Instagram Hope Channel Indonesia. Oke. Kita akan baca ya ceritanya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone ini, boleh banget buka di Alkitabnya dalam Daniel 12 ayat 1 dan 2, lalu Wahyu 1 ayat 7, dan juga Wahyu 7 ayat 14 sampai 17. Terus 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18, dan juga Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Oke. Aku akan baca duluan ya. Oke. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun
mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oke. Berarti ini pelajaran ke-11 nih tuh ceritain gimana nantinya itu akan datang masa yang benar-benar penuh dengan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Mikael, pemimpin besar, akan menyertai orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dan mereka yang tertulis itu namanya akan diselamatkan. Oke. Di sini juga diceritakan ketika Tuhan datang di atas awan itu, semua mata akan melihat dia seperti yang kita baca tadi, yang itu juga ada di Alkitab. Dan termasuk orang-orang yang menolak dia, itu pun mereka melihat Tuhan. Nah, orang-orang yang telah melewati penderitaan besar dan mencuci jubah mereka dalam darah anak domba akan berada di hadapan Allah itu. Nah, terlindunglah dari segala kesulitan dan Tuhan akan menghapus setiap air mata mereka itu. Oke. Mungkin ada lagi? Mungkin Gabriela nih. Udah. Oke, jadi yang aku lihat ya dari cerita ini tuh, ketika sangkakala berbunyi, mereka-mereka itu yang telah mati dalam Kristus tuh bakal bangkit. Terus diikuti yang kita-kita ini yang masih hidup. Terus kita bakal bersama-sama dengan mereka, dan kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dan terus di bagian berikutnya ini nih, dia menjelaskan bahwa hati kita itu tidak perlu gelisah karena Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita, dan Tuhan juga akan datang kembali untuk membawa kita supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Oke. Itulah ya tadi pendapat kita ya tentang Yes. firman ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen Apakah Kamu Tahu? Kalender Maya kuno menyebutkan bahwa akhir zaman akan terjadi pada tahun 2012. Banyak orang meyakini ini dan berpikir bahwa suku Maya memiliki pengetahuan tentang masa depan dan tahu kapan dunia akan berakhir. Beberapa orang menduga mungkin meteor akan menabrak bumi, mengubah kutub magnet dan menghancurkan segalanya. Ada yang berpikir alien akan datang menghancurkan bumi atau manusia akan saling membinasakan dengan senjata nuklir. Akibatnya, banyak orang merasa takut dan mulai mempersiapkan diri untuk kiamat dengan menyimpan makanan, air, serta membuat tempat perlindungan bawah tanah. Walau pada akhirnya, akhir zaman tidak terjadi. Pertanyaannya adalah, haruskah kita merasa takut akan akhir zaman? Kalau takut artinya belum siap dong ya. Jangan ya Dek ya. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Oke. Program ini hadir untuk membimbing kita mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita ada yang beda ya di pelajaran apa ya hari yang ini. beda? Apa yang beda Something nih? is new. Gimana yang beda? Saat ini udah hadir bersama kita Pendeta Andreas Tambunan. Halo Pendeta, Halo, apa kabar halo, Pendeta? Pendeta. Apa kabar? Sehat? Sehat, puji Oke, Tuhan. Gimana kabarnya? Sehat Sehat juga juga. Pendeta. Walaupun lagi pada pilek nih kayaknya ya, Kelly ya. Dia nggak sehat. Tapi tetap sehat ya. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Oh iya. teman-teman? Kita mau lanjutin pelajaran ke-11 ini nih.
Tadi kita udah baca sekilas nih Pak Pendeta. Hmm. Tapi sebelum kita ngelontarin pertanyaan, aku akan bacain ayat intinya yang terdapat di Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Wow. Oke. Siapa Siapa yang yang mau nanya kan? Oh ya, oke. Oke. Jadi Pak Pendeta, siapa yang akan menyertai dan melindungi orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan pada masa kesulitan yang besar? Oke. Menurut kalian siapa? Um, Gak ada jawabannya. Iya. Bingung ya? Iya. Jadi memang sesuai dengan pembahasan kita, terlebih khusus kepada akhir dunia, bicara tentang akhir dunia, kira-kira ada yang tahu gak kapan akhir dunia? Enggak tahu. Gak ada yang tahu kan ya? Kasih tahu dong. Iya. Pendeta juga nggak tahu sebenarnya kapan gitu ya, nggak tahu kapan juga kapan akhir dunia. Tapi sebagaimana tadi sudah dibacakan di ayat buka tadi ya, yang dibukakan tadi, bahwa akan ada malaikat Mikael yang akan memimpin bangsa-bangsa itu ya, terlebih khusus maka Mikael di sini menggambarkan yaitu Allah sendiri yang akan menuntun akan semua umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri pun juga yang akan menuntun kita. Ya, jadi kalau misalnya ditanya siapa sih yang jaga gitu ya, siapa sih yang bisa mendampingi orang-orang yang sudah di akhir zaman ini gitu ya, karena nggak ada yang tahu, maka jawaban salah satunya adalah Allah sendiri. Begitu. Oke. Aku mau nanya juga nih Pendeta nih. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang telah mati ketika Tuhan datang di atas awan gitu, Pendeta? Oke, iya. Jadi memang pada dasarnya keadaan orang mati adalah ya tetap mati ya sambil menunggu kedatangan Tuhan. Ya, sebagaimana akan pelajaran kita mengatakan bahwa orang yang mati akan tetap di tempatnya, di tempat kuburnya, maka pada saat Yesus datang menjemput untuk umat-umatnya, maka orang-orang yang semua orang akan yang mati sekalipun akan bangkit. Dan pada saat mereka pun bangkit, mereka akan melihat Tuhan. Maka menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang-orang yang telah mati ya, yang ketika Tuhan datang di atas awan. Maka semua orang akan bangkit jadi ya. Jadi semua orang akan bangkit, semua akan melihat Tuhan, kuasa Tuhan. Maka sama seperti ayat yang sudah kita baca bahkan di dalam kitab Wahyu, ya kitab Wahyu pasal yang pertama, maka menjelaskan bahwa ya orang-orang mati, orang yang jahat, orang yang baik, semuanya akan melihat kedatangan Tuhan. Bahkan orang yang menikam dia sekalipun, mereka juga akan melihat pada saat Yesus datang di atas awan. Seperti itu. Oh iya, sesuai dengan yang tadi dibacaan ya, Pendeta. Iya, betul sekali. Pendeta, aku juga mau nanya. Boleh. Nah, Gimana? Yesus kan di sini meminta kita untuk tidak gelisah. Di balik permintaan Yesus ini tuh apa yang telah Yesus siapkan bagi kita? Oke. Ya, kira-kira ini bilangnya ada-ada apa teman-teman aja lah ya. Masih muda juga kan. Jadi kalau misalnya dibilang gelisah gak ya kalau misalnya dibilang Tuhan Yesus akan datang gitu contohnya ya. Padahal dari zaman-zaman dulu ya bahkan dari nenek-nenek, opung-opung kita pun juga katakan Yesus bakal datang gitu ya. Tapi pertanyaannya gimana nih kalau misalnya ditanya presiden mau datang nih tempat kita ini. Kira-kira bagaimana persiapan kita? Ya pasti udah siap-siap kan, udah siap-siap gitu ya, udah siap-siap. Nah itu kalau ada ditentukan jadwalnya. Tapi kalau misal dengan keadaan yang dimana Yesus sendiri akan datang tidak tahu, namun kadang-kadang bingung sendiri, aduh gimana ya kalau misalnya saya ini nggak masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Tapi di dalam ayat kita dikatakan bahwa Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu. Ya kan dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, ya karena Allah sendiri pun juga yang akan meneguhkan hati kita, akan mempersiapkan kita. Kenapa? Karena cara untuk kita dapat dikuatkan, bahkan nggak goyah gitu ya. Karena biasanya kan kalau masih seumuran kalian kan, kalau mau ujian, biasanya kan, aduh gimana Pak, gimana Ma gitu ya biasanya. Betul. Pasti kan orang tua akan kasih kekuatan, tenang kita doakan gitu ya. Bahkan ada kata-kata semangat untuk kalian. Tuhan pun juga melakukan hal yang demikian.
maka Tuhan pun juga mengatakan jangan khawatir, jangan gelisah. Ya, percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan maksudnya, bukan pendeta, jangan ya. Tuhan ya, ke Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan membuat kita tetap percaya, tetap teguh di akhir zaman, meskipun di akhir zaman banyak sekali pencobaan-pencobaan yang ada. Begitu. Oke, Terima kasih aku pendeta. ada pertanyaan lagi nih Pak Pendeta. Boleh. Semakin banyak semakin bagus ya. Kita kan nggak tahu nih, Tuhan Yesus tuh datangnya tuh kapan kan? Jadi gimana cara kita mempersiapkan diri kita di zaman sekarang ini? Oke, ini bagus banget ya. Gimana caranya kita sebagai orang-orang muda yang mempersiapkan diri di akhir zaman? Ya, karena Pak Pendeta sendiri pun juga meskipun masih muda, ya kadang-kadang masih mereka juga, gimana caranya ya? Kalau mungkin orang tua, mungkin sudah banyak cara-cara mereka untuk mempertahankan iman mereka. Tapi gimana dengan kita yang masih muda, yang masih suka berkelana ke sana kemari gitu ya, masih bingung caranya seperti apa. Tapi tenang saja bahwa pelajaran kita juga mengatakan bahwa salah satu caranya adalah kita jangan menjauhi perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya itu. Ya, mengapa? Karena kalau kita di zaman ini, di zaman akhir ya, bahkan kadang-kadang kita juga dibilang angkatan-angkatan akhir ini ya, angkatan-angkatan akhir zaman gitu dibilangnya. Tapi kalau dikatakan bagaimana khususnya bagi orang-orang muda adalah bagaimana kita mengembalikan kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu bagaimana kita berdoa, kita baca Alkitab. Karena kalau kita kurang baca Alkitab, maka kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu bagaimana kedatangan Tuhan. Karena semakin baca Alkitab, semakin kita mengetahui, semakin kita diberkati, bahkan kita pun juga dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya akhir zaman. Meskipun suatu saat nanti pada Yesus datang, mungkin kita sudah tidak hidup, mungkin kita sudah mati. Tapi dengan iman yang sudah kita miliki, maka waktu Yesus datang menjemput kita, kita pun juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan umat yang percaya. Oke, terima kasih pendeta atas jawaban-jawabannya. Terima kasih Oke, kembali. Bapak. Kita udah puas ya dengan penjelasannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Vanetta. Saya dari kelas 12 dan dari SMA Advent 15 Ciracas. Halo, nama aku Mutiara, kelas 12. Aku dari SMA Advent 15 Ciracas. Kenalkan, nama saya Angels dari kelas 12 SMA Advent 15 Ciracas. Halo, nama saya Abigail, saya kelas 12 dari SMA Advent 15 Ciracas. Nama saya Jericho Sihaan dari kelas 12 dari SMA Advent 15 Ciracas. Menurut saya arti segera itu, menurut saya pribadi itu, saya tidak tahu kapan Yesus itu datang, entah hari ini atau besok atau minggu depan. Pokoknya arti segera itu saya tidak mengetahui kapan dan di mana Yesus datang. Kalau menurut aku sendiri segera itu kan belum pasti ya. Tapi di sini kita udah diberikan kayak Yesus itu akan datang kapan aja, sesegera mungkin. Jadi segera ini adalah mungkin peringatan buat kita supaya kita menjauhi hal-hal yang gak seharusnya kita dekati. Kalau menurut saya, arti kata segera dalam konteks ini itu berarti Yesus sudah akan datang, tapi kita tidak tahu kapan waktu pastinya. Mungkin kalau kata segera ini menurut saya adalah kata yang rancu ya. Jadi bisa beneran terjadi, bisa enggak. Tapi kalau pendapat saya pribadi, yang namanya segera itu akan terjadi dalam waktu singkat yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Menurut saya, arti segera dalam konteks tersebut menunjukkan urutan waktu yang singkat, karena akan ada suatu kejadian yang akan terjadi secepatnya mungkin, atau bisa jadi kapan-kapan gitu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah dengerin tentang jawaban dari teman-teman kita tentang apa pengertian dari segera dalam konteks kalimat Yesus segera datang. Sekarang menurut kita segera itu diartikan apa?
Segera. Pasti datang. Iya. Pasti ada. Pasti. On the way. Kalau menurut aku segera itu artinya kayak beri tanda-tanda supaya kita mempersiapkan diri kita Bener. mulai dari sekarang. Oke. Benar banget. Menurut pendeta? Pendeta lagi ya? Iya, jadi ini memang kalau bilang segera mungkin soon to be gitu ya. Jadi ya memang segera gitu, secepatnya gitu lah, secepatnya. Jadi kalau segera ya jadi mau cepat atau lambat ya akan terjadi gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita udah belajar tadi tentang pelajaran ke-11 ini. Sekarang kita meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan pelajaran ke-11. Ya, jadi memang pembelajaran di pelajaran yang 11 menceritakan bagaimana keadaan kondisi akhir zaman. Yang dimana pada akhir zaman banyak juga orang-orang yang tidak akan siap akan kedatangan Tuhan. Namun bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya dapat dipersiapkan. Oleh karena itu, Tuhan katakan di dalam firman-Nya untuk kita agar jangan gelisah, ya jangan khawatir karena Tuhan pun sendiri sudah memberikan tempat tinggal bagi kita. Jikalau Tuhan telah mempersiapkan tempat tinggal bagi kita, jadi sebenarnya nggak usah khawatir lagi ya untuk itu ya. Nggak usah khawatir untuk dapat rumah itu. Namun bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita adalah dengan berjaga-jaga, ya berjaga-jaga, be aware. Jadi kalau kita aware akan keadaan kondisi kita, maka kita pun juga akan sampai akhirnya, sampai Yesus datang, kita pun juga akan didapati tetap setia. Bahkan bukan hanya setia, kita pun juga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun paling penting, di dalamnya, sebagaimana akhir zaman, jangan bilang bahwa akhir zaman itu pada saat Yesus datang, lalu bagaimana dengan yang orang mati? Tapi orang mati pun juga yang sudah percaya kepadanya akan bangkit. Jadi kita pun juga apabila kita tidak bertemu pada saat Yesus datang gitu ya, pada saat kita sudah sesuai usia masing-masing, karena tidak ada yang tahu tentang usia, maka pada saat kita pun sudah mati secara usia kita, lalu kita bangkit, kita ditemukan dalam keadaan yang percaya, bahkan setia dalam iman kita. Jadi luar biasa sebenarnya pelajaran kita di pelajaran ke-11 akhir zaman, meskipun banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa akhir zaman itu ya sudah 2012 ada yang lewat gitu ya. Ada juga akhir zaman di ramal-ramal kapan datang gitu ya. Tapi tetap bagaimana akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Kita mengatakan tidak ada yang tahu, namun bagaimana supaya kita tahu, kita harus perlu selidiki firman Tuhan setiap harinya. Jadi seperti itu. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Sekarang boleh doakan pelajaran kita pada saat ini dan teman-teman juga yang ada di rumah. Oke, kalau begitu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan, sebagaimana kami telah mempelajari akan firman Tuhan di pelajaran Cornerstone, di pelajaran yang ke-11, mengenai akhir zaman. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami anak-anak-Mu sebagai remaja, bahkan pemuda-pemudi, kami masih banyak akan kesalahan kami, bahkan seringkali dalam tingkah laku kami jauh daripada Tuhan. Namun, terlepas dari semuanya itu, kiranya Tuhan dapat membantu kami untuk mengenal Engkau lebih baik setiap harinya, bahkan membaca akan firman Tuhan, bahkan tolong persiapkan kami untuk kami dapat menyambut akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa apabila kami tetap setia, bahkan kami percaya melakukan setiap hal-hal yang Tuhan juga lakukan di atas muka bumi ini, maka Tuhan juga akan menjemput kami untuk memasuki kerajaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Pimpin kami ya Bapa dalam sepanjang kehidupan kami, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, selesai sudah pelajaran ke-11 ini. Kami harap semoga teman-teman yang di rumah, jika mempunyai pertanyaan sudah terjawab tadi, dan kami harap juga teman-teman bisa selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kami harap juga semoga teman-teman bisa kembali belajar Cornerstone di episode selanjutnya bersama kami semua di sini. Oke, sekian. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.